Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Amas. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan hasil pengawasan serta peran penting hubungan antar lembaga dalam proses pengawasan. Berkaitan dengan tugas pengawasan, pengawas pemilu atau pengawas pemilihan mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama, tugas politis, yang kedua, tugas hukum, yang ketiga, tugas administrasi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tugas administrasi, yakni berupa laporan hasil pengawasan, serta peran pentingnya hubungan antar lembaga dalam proses pengawasan. Tugas administrasi yang dimaksudkan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengawasan. Sahabat pengawas beserta sekolah pengawas pemilihan ad hoc yang berbahagia, setelah kita melakukan pengawasan, tindak lanjutnya adalah membuat laporan yang berupa form A. Data-data hasil pengawasan tercatat pada alat kerja pengawasan. Dalam laporan pengawasan diuraikan selengkap mungkin, sedetail mungkin, segamblang mungkin terhadap semua kejadian atau peristiwa di saat dilakukan pengawasan. Juga dilengkapi bukti-bukti pendukung berupa dokumentasi foto, video, maupun rekaman audio. Dalam uraian pengawasan juga setidaknya memuat 5W dan 1H. W yang pertama adalah what, yakni apa yang diawasi. W yang kedua, where, di mana dilakukan pengawasannya. W yang ketiga, when, kapan dilakukan pengawasannya. W yang keempat, who, siapa saja subjek yang diawasi. W yang kelima, why, peristiwa atau kejadiannya apa saja di saat dilakukan pengawasan. Dan 1H, yaitu how, bagaimana hasil pengawasannya. Dalam proses pengawasan bisa jadi ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Terhadap hasil pengawasan, pengawas melakukan analisa temuan-temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Dalam analisa dilakukan pencermatan apakah syarat formal, syarat material sudah lengkap atau terpenuhi atau tidak. Kalau dalam analisa dirasa syarat formal dan syarat materialnya masih perlu tambahan kelengkapan, langkah yang bisa ditempuh oleh pengawas yang pertama adalah melakukan investigasi atau penelusuran untuk menemukan data-data dan alat bukti tambahan. Yang kedua, melakukan permintaan keterangan atau klarifikasi tambahan kepada pihak terkait.
Adapun yang dimaksudkan sebagai syarat formal meliputi pihak yang berhak melapor atau si penemu, waktu pelaporan atau temuan tidak melebihi batas waktu, keabsahan laporan atau temuan pelanggaran. Sedangkan syarat materialnya meliputi identitas pelapor atau penemu, nama dan alamat pelapor atau penemu, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat kejadian, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan barang bukti yang dapat diperoleh atau diketahui. Apabila dari hasil analisa pengawas mempunyai keyakinan bahwa syarat formal dan syarat materialnya terpenuhi, kemudian diajukan untuk dilakukan pleno di tingkat komisioner. Dalam pleno dilakukan diskusi-diskusi dan pembahasan-pembahasan untuk menentukan kesepakatan dan simpulan terpenuhi tidaknya syarat formal dan syarat material. Apabila hasil pleno disepakati dan disimpulkan tidak terpenuhi syarat formal dan syarat materialnya, maka temuan dugaan pelanggaran berhenti cukup menjadi laporan pengawasan. Sedangkan apabila dari hasil pleno disepakati dan disimpulkan terpenuhinya syarat formal dan syarat material terhadap temuan dugaan pelanggaran, untuk selanjutnya dilakukan pencatatan atau register terhadap temuan hasil pengawasan. Setelah dilakukan register, selanjutnya diteruskan ke divisi penanganan pelanggaran untuk dilakukan tindak lanjut. Sahabat pengawas, dalam rangka digitalisasi data hasil pengawasan pemilu atau pemilihan, Bawaslu Republik Indonesia telah membuat program aplikasi Form A daring. Untuk cara penggunaan dan cara pengisian data Form A daring, marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Pembuatan Form A daring adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus membuka link dari aplikasi tersebut yang dikeluarkan oleh Bawaslu, kemudian diisi ketentuan-ketentuan seperti yang sudah ada di form daring tersebut. Setelah dilakukan pengisian, kemudian penambahan file asli hasil scan Form A, kemudian dilakukan upload data. Setelah upload data selesai, maka selesailah pengisian Form A daring tersebut. Dalam rangka meningkatkan hasil kinerja pengawasan dan juga untuk mewujudkan sinergitas antar lembaga, Bawaslu menggandeng beberapa pihak terkait untuk optimalisasi hasil kinerja pengawasan. Berikut adalah penjelasannya. Untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang berintegritas, keterlibatan berbagai pihak turut menentukan. Untuk itu, jajaran pengawas harus mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, Muspika,
kemudian kepala desa dan perangkat desa, bahkan sampai yang terendah yaitu RT. Dengan adanya hubungan antar lembaga yang baik ini, harapannya mereka akan memperluas dan membantu jangkauan pengawasan dan pada akhirnya didapatkan proses penyelenggaraan pemilihan yang semakin berintegritas. Sahabat pengawas yang kami banggakan, dalam pembuatan laporan pengawasan, baik secara manual maupun daring, yang perlu diperhatikan bahwa pengawas harus memahami secara komprehensif tentang tata cara dan urutan pengisian form A, mulai dari pengisian data pengawasan, kegiatan pengawasan, uraian hasil pengawasan, dugaan terjadinya pelanggaran, informasi dugaan pelanggaran, serta uraian singkat dugaan pelanggaran. Demikian juga untuk pengisian form A daring. Sedangkan untuk peningkatan hasil kinerja pengawasan, perluasan jaringan pengawasan, serta untuk mewujudkan sinergitas dengan lembaga lain, kemampuan pengawas untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena dengan keterlibatan lembaga lain semakin menguatkan jaringan pengawasan dan juga partisipasi publik semakin meningkat untuk menunjang terwujudnya pemilu atau pemilihan yang berintegritas. Sahabat pengawas, untuk semakin meningkatkan kapasitas dan pemahaman kita dalam melakukan kinerja pengawasan, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman. Yang pertama, pelajari regulasi pengawasan secara lengkap. Kedua, pelajari semua petunjuk teknis, panduan dalam pengawasan, dan pengisian data-data hasil pengawasan. Ketiga, apabila mengalami kendala, jangan ragu untuk bertanya ke sesama pengawas atau konsultasi ke pengawas yang lebih atas. Keempat, pedomani dasar hukum yang digunakan dalam pengawasan. Demikian pembahasan kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat bekerja. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.